Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas permasalahan yang sering kali ditanyakan kepada kami, yaitu apa hukumnya seseorang berhenti pada lafadz alaihim. Di sini teman-teman di akhir surat Al-Fatihah. Maksudnya boleh atau tidak seorang membaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini, tarik nafas, kemudian lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waqaf di alaihim yang pertama. Ini kan ada dua alaihim ya. Ini juga alaihim juga. Maksudnya yang di sini. Sebagaimana kita sering dengar masyarakat kaum muslimin di Indonesia membaca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti di sini. Padahal di sini nggak ada tanda wakaf ya teman-teman ya. Tidak ada tanda wakaf di sini. Jadi permasalahan, bolehkah berhenti di sini ataukah mesti dibaca satu nafas? Kalau di riwayat Imam Hafiz ini satu ayat teman-teman. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini satu ayat. Berbeda dengan riwayat yang lain, misalnya riwayatnya Imam Warsh. Riwayatnya Imam Warsh ini dianggap satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di sini. Kalau di Warsh itu memang mestinya berhenti, bagusnya berhenti karena memang ini adalah ayat yang ke-6. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Dan di riwayatnya Imam Warsh itu basmalah tidak dianggap sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Di sini saya akan tampilkan mushafnya Imam Warsh. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini pada lafadz basmalah tidak dihitung satu ayat. Mulainya dari sini teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat kedua. Maliki yaumiddin, maknya dipendek. Maliki yaumiddin. Ayat yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat, ihdinas siratal mustaqim. Ayat kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang keenam. Ayat yang keenam di sini. Jadi alaihim di sini memang itu akhir ayat dalam riwayatnya Imam Warsh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini baru ayat yang ketujuh. Jadi sebenarnya mau Hafiz mau Warsh juga Al-Fatihah ayatnya ada 7, cuma bedanya di sini apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Nah, kita tidak membaca dengan riwayatnya Imam Warsh yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Ini adalah Al-Quran dengan riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim rahimahumullah. Nah, di mana di sini bukan akhir ayat, bukan juga tempat wakaf. Nih, jadi pertanyaan, apakah boleh berhenti di sini atau tidak? Baik, di sini saya akan membawakan perkataan Al-Imam Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain. Syarah Qurratul Ain yang disusun oleh Al-Imam Al-Malibari rahimahullahu taala. Salah satu kitab fikih madhab Syafi'i. Di halaman 104 di sini saya tampilkan screenshotnya Di sini beliau katakan wal aula alla yaqifa ala an'amta 'alaihim. Yang lebih utama hendaknya jangan berhenti pada lafadz an'amta 'alaihim, jangan berhenti di sini. Kenapa jangan berhenti di sini? Li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Karena ia bukanlah tempatnya wakaf, bukan wakaf di sana, bukan juga akhir ayat menurut kami. Menurut kami di sini menurut madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i ini tidak dianggap satu ayat,
Ya. Fa in waqafa ala hada, tapi kalau seandainya seorang itu berhenti di sini di alaihim, lam tusannal i'adatu min awwalil ayati. Ya, maka tidak disunahkan untuk mengulangnya dari awal ayat. Ya, maksudnya gini teman-teman. Ya, kalau di madhab Syafi'i ini disunahkan untuk dibaca dengan satu nafas. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling utama. Ya. Kemudian kalau seandainya berhenti di sini bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Kata beliau tadi ini tidak utama, tapi seandainya berhenti di sini kita tidak perlu mengulang dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, langsung saja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Misal kita sudah tahu nih yang utama disambung. Ya, artinya tidak wakaf di alaihim yang pertama di sini. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita berhenti lupa kita berhenti kalau yang utama itu dilanjut. Ya, satu nafas, tidak wakaf di sini. Kita lupa. Setelah berhenti kita baru ingat, oh iya ya. Ini kan kurang utama gitu. Yang utamanya adalah menyambung dengan satu nafas. Ya. Maka di sini nggak perlu kita mengulang dari siratal ladzina membaca dengan satu nafas, nggak perlu. Justru yang seperti itu keliru. Ya. Jadi langsung saja baca dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kalau sudah kadung berhenti di sini. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kenapa nggak mengulang aja dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dengan satu nafas supaya dapat yang lebih utama. Ya. Nah, di sini permasalahannya adalah Al-Fatihah itu adalah rukun salat, rukun qauli, rukun yang sifatnya itu ucapan. Nah, rukun ini nggak boleh diulang-ulang. Jadi kalau udah diucapkan sekali ya sudah. Ya. Nah, di sini memang ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama kalau seorang mengulang rukun qauli itu apakah batal sholatnya atau tidak. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan batal, sebagiannya ada yang mengatakan tidak. Maka untuk keluar dari perselisihan ini, hendaknya kita nggak perlu mengulang. Nah, di sini saya kutipkan, ini kitab Fathul Mu'in, ya. Nah, di sini saya turunkan hasyiah dari Fathul Mu'in itu, syarah dari syarah gitu ya, syarah dari syarah. Nah, di sini ada perkataannya Al-Imam Ali Syabromalisi, ya. Ini Ain Shin, ini maksudnya Ali Syabromalisi, ya, rahimahullah. Salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, ulama fikih dan juga ulama ahli qiraat. Ya, jadi beliau ulama besar fikih madhab Syafi'i dan juga ulama qiraat. Ya, ahli qiraat. Beliau katakan di sini fala waqafa alaihi. Ini saya turunkan ya halaman 147 ya. 147 jilid pertama. Ya, di kitab I'anatut Talibin. Ya, mana tadi perkataan beliau di sini? Nah, ini ya. Fala waqafa alaihi. Kalau seandainya seorang berhenti di situ di mana? Di siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Lam yadurra fi salatihi, maka ini tidak merusak salatnya, tidak memadaratkan salatnya, enggak masalah. Wal aula adamu i'adati ma waqafa alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu. Dan yang lebih utama adalah tidak mengulang dari di mana dia berhenti dan cukup dia memulai dengan lafadz setelahnya. Jadi yang aula, yang paling utama itu saat berhenti di sini itu jangan mengulang teman-teman, jangan dari sini. Meskipun kita tahu yang utama itu satu nafas. Kalau sudah kadung berhenti di sini, udah utamanya justru kita mulainya dari ghairi. Ya. Kenapa? Di sini beliau katakan alasannya ya. Alasannya kenapa? Ya, kenapa tidak mengulang saja? Ya, ini kata beliau, li'anna dzalika, karena hal tersebut, wa illam yahsun fi urfil qurra, meskipun bukan perbuatan yang baik
menurut kebiasaannya para qari. Illa anna tarkahu yuaddi ila takriri ba'di ruknil qawli. Akan tetapi mengulang bacaan dari siratal ladina dari awal ayat ini dapat berdampak kepada mengulangi sebagian rukun qauli. Wa huwa mubtilun fi qaulin. Dan ini bisa membatalkan salat menurut sebagian pendapat. Jadi di sini memang ada khilaf lagi apakah mengulang rukun qauli itu membatalkan atau tidak. Ya, di sini ada khilaf para ulama. Fatarkuhu aula, maka meninggalkan perbuatan tersebut itu lebih utama. Perbuatan apa? Mengulang dari awal. Enggak perlu kita ulang dari awal, itu lebih utama. Khurujan minal khilafi, sebagai bentuk ya keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Ya. Jadi intinya di sini boleh sebenarnya seorang berhenti di sini, tapi ini bukan hal yang utama, teman-teman. Ya, bukan hal yang utama. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan, kenapa tidak utama di sini? Kenapa yang utama disambung? Ya, di sini tadi kalau disebutkan di Fathul Mu'in itu adalah karena ini bukan tempatnya wakaf, bukan juga rasul ayah. Ada sebagian ulama yang mengatakan karena kalau kita wakaf di sini ini sama saja memutus sifat dengan mausufnya. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada istilah sifat, ada istilah mausuf. Ada sifat, ada kata yang disifati. Jadi ghairi di sini adalah sifat untuk kata sebelumnya. Ya, di sini ghairi kenapa kasroh akhirnya? Ya, karena dia masih berkaitan dengan lafat-lafat sebelumnya. Ada yang mengatakan dia badal dari alladzina. Ada yang mengatakan ghairi di sini badal dari him yang ada di sini. Ada juga yang mengatakan dia adalah sifat dari alladzina. Intinya masih ada ta'alluq, masih ada kaitan dengan lafat-lafat sebelumnya. Maka tidak boleh memutus antara sifat dengan mausufnya. Ini yang menyebabkan itu tidak utama berhenti di sini. Ya. Tidak utama. Adapun pendapat yang mengatakan, oh kalau berhenti di sini berarti akan nanti muncul ayat baru. Ya kalau di Warsh iya, ya karena memang di sini akhir ayat. Kalau di Hafs enggak, ya. Di Hafs ini kita berhenti di sini bukan berarti ini akhir ayat. Ya, kita katakan ini jatuhnya wakaf. Wakaf kita berhenti di sini, kemudian kita lanjut lagi. Jadi tidak masalah, tidak sampai berkonsekuensi menyebabkan Al-Fatihahnya nambah ayatnya jadi 8, enggak. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang lebih utama kita menyambung bacaan, ya, tidak wakaf di sini. Ya, kalau kita mengikuti pendapat yang ada di madhab Syafi'i, ya hendaknya kita menyambung bacaan satu nafas, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu lebih utama. Kalau wakaf di sini boleh enggak menyelisihi yang lebih utama, tapi tidak sampai haram. Karena di sini di Fathul Mu'in ini disebutkan wal aula, yang lebih utama, bukan wal wajib. Kalau wajib kan berarti kalau nggak melakukan itu jadi dosa gitu ya, sampai haram, enggak. Ya, wal aula yang lebih utama. Kita tidak berhenti di an'amta alaihim. Jadi ini hanya sebuah keutamaan saja, teman-teman. Ya, kalau sudah berhenti di sini, kadung berhenti di sini, udah nggak perlu kita ulang, kita lanjut saja dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu, teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.